Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikuna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga saya dapat melakukan khitbah di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Para pemirsa sekalian, sekarang ini kita berada di zaman modern. Teknologi sudah merajalela, dan nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai dalam berperilaku. Banyak orang yang menggunakan agama untuk tujuan yang tidak dibenarkan oleh agama. Oleh karena itu, kita harus lebih efektif dan cerdas dalam memaknai agama kita. Berbicara tentang hubungan Islam dan kebangsaan, itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Keislaman dan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam organisasi dakwah. Semua kader dalam organisasi dakwah harus kuat dalam kedua wawasan tersebut. Bukan hanya memahami, namun juga harus terinternalisasi dan diamalkan dalam setiap gerak langkah perjalanan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman tentang konsep keislaman dan kebangsaan. Sebelum kita berbicara lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui pengertian Islam. Secara etimologis, Islam berasal dari kata salima, yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kata salima kemudian berubah dengan wazan aslama, yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi, seorang muslim harus patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah makhluk Allah yang sempurna. Artinya kita memiliki kebebasan untuk patuh atau tidak, jadi pilihlah, jangan sampai salah langkah. Pengertian Islam sudah, sekarang kita menuju ke pengertian kebangsaan. Kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang tergabung dan terikat solidaritas bersama dalam wilayah politis tertentu, yang memiliki otoritas politik yang otonom. Sedangkan nasionalisme merupakan paham ideologis kebangsaan, sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktivitas kebangsaan. Nah, kemudian relasi antara agama dengan negara senantiasa menuai perdebatan yang tidak ada habisnya. Sejak jauh sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini, tema tersebut senantiasa ramai diperbincangkan. Tidak hanya itu, diperbincangkan, namun sebagian kalangan
sudah mulai membuat gerakan yang memuat ide-ide pendirian khilafah Islamiyah, ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan berbagai aturannya harus mengacu pada hukum Islam. Setidaknya ada 3 macam respon dalam menanggapi relasi Islam dengan negara menurut Gus Dur, yaitu respon integratif, fakultatif, dan respon konfrontatif. Respon integratif berarti Islam sama sekali dihilangkan kedudukan formalnya, dan umat Islam tidak menghubungkan ajaran Islam dengan urusan negara. Sedangkan sikap responsif fakultatif berarti jika kekuatan gerakan Islam cukup besar di parlemen, maka mereka akan berusaha membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak, mereka juga tidak memaksakan, melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam. Dan sikap konfrontatif merupakan sifat penolakan tanpa kompromi terhadap kehadiran hal-hal yang dianggap tidak Islami. Indonesia bukanlah negara sekuler, secara jelas memisahkan urusan agama dengan negara. Indonesia juga bukan negara agama yang menjadikan hukum Islam secara legal formal menjadi hukum negara. Indonesia merupakan negara religius yang memposisikan agama sebagai etika sosial. Dengan menjadikan Islam sebagai etika sosial, berarti kita telah menjadikan Islam sebagai salah satu alternatif untuk menghindarkan benturan agama dengan modernisasi atau pembangunan bangsa. Dari pernyataan saya yang tadi dapat disimpulkan bahwa wilayah penafsiran sangat mungkin lahir berbagai perbedaan khilafiyah. Maka hal demikian harus senantiasa menjadi kesadaran setiap aktivis ormas Islam di Indonesia. Dengan demikian, sikap toleransi dan sikap menghargai setiap perbedaan harus dijunjung tinggi, karena dalam wilayah penafsiran tidak ada kebenaran yang mutlak. Yang ada hanyalah kebenaran relatif. Selain sikap toleransi, setiap aktivis ormas Islam di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif dan senantiasa mengedepankan sikap nasionalisme. Harus ada kesadaran bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, melainkan negara religius. Sehingga rumusan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan suatu dasar yang sudah final. Selanjutnya, segala sikap dan tindakan yang bertentangan dengan 4 pilar kebangsaan harus dijauhi dan ditinggalkan. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.